Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal dan sakit hati, syarat menikah dipersulit. Seorang pria di Bulukumba menikam calon istrinya hingga tewas. Migrasi jaringan 3G ke 4G, ratusan warga Makassar rela antre panjang di lokasi penyedia jaringan seluler. Di tengah himpitan ekonomi, anak juru parkir di Kota Makassar berhasil lolos seleksi sekolah polisi wanita. Sejumlah anak mengikuti sunat massal di kantor Camat Patampanua, Kabupaten Pinrang. Prioritas peserta adalah masyarakat kurang mampu. Sebagian peserta menangis histeris saat mengikuti sunat massal di kantor Camat Patampanua, Kabupaten Pinrang. Acara ini rangkaian kegiatan sosial Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua. Seluruh tim medis dari TNI Angkatan Udara. Bakti sosial ini terbuka untuk publik, namun prioritas peserta adalah masyarakat kurang mampu. Ini kalau sasarannya yang disunat ini Bu, anak warga miskin atau siapa saja? Sasaran untuk kegiatan sunatan ini adalah kita utamakan warga miskin, namun kami tidak menutup kemungkinan jika ada warga yang membutuhkan pelayanan sunatan massal ini. Ya. Kegiatan ini Bu dalam rangka apa? Dalam rangka rangkaian kegiatan Festival Dirgantara Bumi Lasitra 2022. Jadi ini bagian salah satunya adalah sosialisasi wawasan kebangsaan, kemudian ada demo aerosport, kemudian ada bakti sosial sunatan massal. Jumlah peserta melampaui target dari 150 orang menjadi 180 peserta setelah petugas kecamatan mengumumkan sunat massal di setiap sekolah. Orang tua yang memiliki anak belum sunat segera berbondong melakukan pendaftaran. Anaknya Pak. Anak yang ketujuh. Anak yang ketujuh. Iya. Baru ini yang terakhir yang sebelum disunat. Yang terakhir ini ya. Iya. Kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nah tanggapannya Pak dengan ini? Iya bagus sekali karena adanya program pemerintah sunat massal seperti ini. Iya. Sangat baik sekali karena kita berterima kasih banyak juga sama pemerintah tempat. Membantu masyarakat ya. Bisa membantu masyarakat dengan baik. Ya. Artinya kenapa lambat Pak disunat? Tidak lambat karena ini baru kelas 2 punya anak ini. Oh, biasanya kalau di kampung sini kelas berapa Pak? Biasanya seperti itu. Biasanya kalau diadakan sudah ada satu masyarakat selalu guru artinya untuk mengikuti itu. Iya. Sesuai dengan tergantung dari umur anak. Ini dapat infonya ada sunat massal? Dari sekolah. Oh, dari sekolah Pak. Iya. Selain sunat massal, digelar pula Festival Dirgantara untuk menghibur warga. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ratusan warga memadati Pangkalan Udara Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang untuk menyaksikan Festival Dirgantara. Salah satu kegiatan yang ditampilkan adalah atraksi pesawat aeromodeling tanpa awak. Pesawat tanpa awak terbang di atas Pangkalan Udara Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Beragam kreasi pesawat aeromodeling dipamerkan dalam Festival Dirgantara yang digelar Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin. Harapannya ajang ini bisa mengembangkan kecintaan warga terhadap dunia dirgantara dan menumbuhkan wisata dirgantara yang mendatangkan wisatawan lokal hingga mancanegara. Ini salah satu kegiatan yang mungkin rangkaian dari Festival Dirgantara di Pinrang. Kemudian dirangkaikan ada Hari Bakti TNI Angkatan Udara, sehingga dari TNI Angkatan Udara dalam hal ini Lanut Sultan Hasanuddin berkolaborasi dengan Pemda Pinrang, kemudian Dinas Kesehatan juga, dan disponsori oleh teman-teman dari YAPMA. Kita melaksanakan sunatan massal dengan harapan dengan kegiatan ini semakin bagus untuk sinergitas TNI, Polri maupun dengan Pemda Pinrang dalam hal ini. Di festival apa saja yang ditampilkan nanti Pak Haji? Oh, untuk besok kita rencana ada beberapa demo udara, ada para motor, ada para layang, ada juga terjun payung, ada juga flypass pesawat Sukhoi 2730 untuk memeriahkan sekaligus mengundang wisatawan lokal
dirgantara yang nanti kita tawarkan untuk dikembangkan khususnya di Pinrang ini. Selain atraksi aeromodeling tanpa awak, pada kegiatan ini juga dimeriahkan aksi terbang para layang serta manuver pesawat Sukhoi oleh para pilot TNI Angkatan Udara. Ratusan penonton dewasa hingga pelajar antusias menyaksikan Festival Dirgantara yang berlangsung hingga Kamis 21 Juli 2022. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Di tengah himpitan ekonomi, seorang anak juru parkir di Kota Makassar berhasil lolos seleksi sekolah polisi wanita. Jelita Ramadhani meraih peringkat pertama setelah melewati semua tahapan tes. Dibantu kedua orang tuanya, Jelita Ramadhani mengemas pakaian dan perlengkapan lain yang akan dibawa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan, Jakarta Selatan mulai Jumat 22 Juli 2022. Putri seorang juru parkir di Kota Makassar ini lulus seleksi penerimaan anggota polisi wanita sebagai bintara kompetisi khusus bagian logistik. Bahkan Jelita meraih peringkat pertama dalam nilai akademik setelah sukses melewati semua tahapan tes. Tanpa disangka, alumni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Makassar ini bisa menjadi polisi wanita di tengah himpitan ekonomi keluarga. Tekad Jelita meringankan beban keluarga mulai diwujudkan sejak duduk di Taman Kanak-Kanak. Jelita membangun cita-cita menjadi polisi wanita. Demi meraih mimpi, putri bungsu pasangan Lulung Daeng Ngemba dan Nur Haidah ini rela menabung uang jajan hingga beasiswa agar memiliki biaya sendiri untuk mengikuti seleksi polisi wanita. Mulai tekad dia bercita-cita mau jadi polisi, tapi kupikir gimana kita mau ambil uang kalau mau jadi begitu. Gimana dengan mama, enggak pakai uang mama. Kalau kita betul-betul mau belajar, mau berusaha, pasti kita bisa, Mak. Bulan dari kau, Jana. Seumpamanya, saya mau kau bercita-cita seperti kakekmu. Karena cita-cita aku dulu jadi kuat. Kau harus teruskan itu anunya. Sudah, ya mama, aku coba mami. Mama, kalau memang saya tidak berusaha, saya sudah masuk kuat, mendaftar di Kodam, saya tidak berhasil. Mama, tidak apa-apa, mama, aku tidak apa-apa. Tapi apa lagi dulu selanjutnya, cita-cita aku lagi, mama, mau ku masuki, mama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua permintaanku, mama. Mau jadi apa? Dia bilang jadi poluan. Ya Allah. Bilang, betul-betul ini anak-anak kasihan mau berusaha. Dia bilang, mama jangan ikuti kak mama pergi mendaftar. Di rumah maki saja doakan. Mudah-mudahan terkabul cita-citaku jadi poluan. Bilang amin. Setiap itu dia tidak pernah menyusahkan saya, biasa itu uang simpanannya dari bapaknya. Dan mama ada juangku untuk pergi ke mendaftar, mama. Jangan kasih uang, ada aja mama. Oh iya pada. Jadi mulai itu SD, TK mulai ku kumpul-kumpul ku kasih masuk di celeng itu uangnya. Mudah-mudahan berberkah ini untuk kau jadi kalau besar nanti. Karena kita tidak kalau bagi saya mungkin saya malu untuk pergi berutang, jadi lebih baik saya semua anunya saya simpan-simpan untuk anak saya, karena cuma ini anak saya, ini satu-satunya nih anak mau berusaha untuk merubah nasibnya orang tuanya. Kayak kagum kak lihat polisi, jadi kayak bilang kak kayak masya Allah sekali, jadi bilang cita-cita aku mau jadi polisi deh. Nah sementara SMK kak sekolah, ku persiapkan diriku buat pendaftaran kuat dulu, karena kuat yang duluan buka. Nah sementara tes kuat, bukan rezeki di kuat, jadi persiapan lagi buat daftar Polri. Nah pas Desember tahun lalu, alhamdulillah dapat kesempatan mengikuti kelas gratis, bimbingan belajar gratis sampai tes Polri. Alhamdulillah sekali, jadi sementara buka pendaftaran, sementara mempersiapkan diri juga buat pemantapan. Terus saat tes itu seperti apa perasaan tak? Deg-degan sekali Pak, karena kayak setiap tes ada yang gugur jika tidak sampai nilainya. Tapi tetap berdoa terus, berusaha berdoa.
Karena memiliki cita-cita yang dianggap terlalu tinggi, keluarga Jelita kerap dicibir. Namun cibiran tidak menghambat doa serta kerja cerdas Jelita hingga berbuah manis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Ratusan warga rela antri panjang di lokasi penyedia jaringan seluler di kota Makassar untuk migrasi jaringan 3G ke 4G. Antrian membludak di lokasi penyedia jaringan seluler kota Makassar. Ratusan warga rela antri panjang untuk mengurus migrasi jaringan 3G ke 4G. Walaupun menggunakan masker, antrian warga tidak menjaga jarak. Warga panik usai menerima pesan elektronik batas akhir migrasi jaringan 3G ke 4G adalah 20 Juli 2022. Migrasi oleh penyedia jaringan seluler ini adalah upaya mendukung pemerintah demi pemerataan jaringan 4G di seluruh wilayah. Antri di sini, tapi alhamdulillah sekarang kartunya sudah selesai dan caranya juga mudah, tinggal bawa KTP, masukkan di mesin, sidik jari, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi sudah terregister kembali ke 4G? Sudah aman jaringannya. Terus dapat bonus kuota juga kakak. Dapat bonus kuota ini 15 giga. Oh, gitu. Iya. Dari informasi untuk peralihan dari mana? Dapat SMS. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.